Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensitir dalam satu sabdanya, memberikan penjelasan negeri yang kaya raya sekelas Indonesia, lalu kemudian tidak memberikan bukti nyata bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, maka itu lebih disebabkan oleh 5 perilaku buruk, perbuatan yang sangat buruk yang memancing murka Allah. Hal ini Nabi katakan dalam sabdanya, khamsun li khamsin, ada 5 perbuatan yang sangat buruk yang dilakukan oleh satu negeri, masyarakatnya banyak yang melakukan pelanggaran itu, yang sehingga Allah akan melimpahkan kepada negeri itu 5 macam bencana, 5 macam ajab yang Allah perlihatkan dengan sangat jelas. Mulai pada pukul 6:30. Untuk itu kepada staf-staf yang masih ada di kasan yang masih bersih, yang masih kosong, yang berada di depan, dimohon segera diisi. Sekali lagi, staf-staf yang masih kosong di depan, mohon segera diisi. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri sebagai rangkaian ritual peribadatan pasca puasa di bulan Ramadan. Ibadah sholat Idul Fitri menjadi penanda bahwa bulan Ramadan yang baru lewat sudah kita isi dengan memperbanyak amal ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan kemenangan dan mengalami peningkatan karena telah melaksanakan amal dan ibadah dengan keberhasilan mengendalikan hawa nafsu dan menjadi insan muttaqin. Kami dari DKM Al-Hikmah Kelurahan Antapani Kulon selaku koordinator panitia pelaksana sholat Idul Fitri 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Antar DKM 2 wilayah Antapani Kulon dan Antapani Tengah, pada kesempatan yang insya Allah penuh rahmat dan berkah ini menyampaikan selamat kepada saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang sudah berhasil menjalani ibadah di bulan Ramadan 1443 Hijriah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Sallallahu alaihi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarna bil ittihadi wal ittifaq wa nahana anit tafarruq
والتنزع في كتابه الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ya ma'asyaral muslimin, jamaah id rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walau anna akhlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhrajnahum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'ajaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsun li khamsin ma laqada qawmun al-ahdu illa sullita alaihim aduhum wa ma hakamu bi ghairi ma anjalallahu illa fasafihimul faqru wa la jaharat fihimul fakhisatu illa fasafihimul maut wa la taffaful mikyala illa muni'un nabat wa ukhriju bis-sinin wala muni'uz zakah illa hubiso anhumul qatru. Ikhwatu iman, jamaah id rahimakumullah, di awal khutbah kita pagi ini saya ingin menyampaikan dua firman Allah pada surat yang berbeda dan ayat pun yang berbeda. Yang pertama adalah surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 96 sampai ayat ke-99. Surat yang kedua adalah surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 112. Mari kita lihat firman Allah tersebut. Walau anna akhlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan sekiranya satu penduduk negeri mereka benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, pasti kami akan memberikan mereka barokah yang melimpah ruah, baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Walakin kazzabu fa akhrajnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kebanyakan penduduk negeri itu mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat kami. Maka fa'akhadnahum, kami akan mengajab mereka dengan memberikannya berbagai macam musibah tanpa henti, bima kanu yaksibun, karena sebab perbuatan mereka sendiri. Di dalam firman Allah berikutnya surat An-Nahl surat ke-16 ayat 112, Allah berfirman, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah
ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'ubillah fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan satu negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki mereka datang kepadanya melimpah dari segenap penjuru arah, tetapi sayang penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah melimpahkan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan oleh apa-apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu ikhwatu iman jamaah rahimakumullah, jika kita tadaburi tafakuri dua ayat di dalam firman Allah yang berbeda ini, saling kait terkait, dan kita bisa merenung sejenak. Sinyalemen dan penegasan Allah ini nampaknya tidak jauh dirasakan oleh negeri yang kita diami ini. Dan saya secara pribadi berani mengatakan, negeri yang layak disebut predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah negeri Indonesia. Betapa tidak Allah telah memberikan sederet nikmat dan kemuliaan kepada bangsa dan negeri ini. Alam yang begitu potensial, sumber alam yang kaya, yang melimpah, cuaca yang sangat kondusif, tanah yang subur, air yang melimpah ruah. Namun apa yang terjadi ikhwatu iman, sudah berganti-ganti kepala negeri ini, namun rakyat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Apanya yang salah dari negeri ini? Tentu saja kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak. Sebagai orang yang beriman, pertanyaan itu harus kita kembalikan ke dalam agama kita. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensitir dalam satu sabdanya, memberikan penjelasan negeri yang kaya raya sekelas Indonesia, lalu kemudian tidak memberikan bukti nyata bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, maka itu lebih disebabkan oleh 5 perilaku buruk, perbuatan yang sangat buruk yang memancing murka Allah. Hal ini Nabi katakan dalam sabdanya, khamsun li khamsin, ada 5 perbuatan yang sangat buruk yang dilakukan oleh satu negeri. Masyarakatnya banyak yang melakukan pelanggaran itu, yang sehingga Allah akan menimpakan kepada negeri itu 5 macam bencana, 5 macam azab yang Allah perlihatkan dengan sangat jelas. Hadirin, penyebab pertama, satu negeri yang sesungguhnya harus maju, yang harusnya menjadi negara besar, negara yang kaya, yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya, namun dalam kenyataannya tidak pernah terbukti. Bukan alamnya yang salah, bukan kekayaan dan sumber alam yang melimpah ruah ini yang salah, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mana qada qaumun al-akhdu illa sullito alaihim aduhum. Ini penyebab pertama.
penyebab pertama negeri kita tidak mencapai titik kesejahteraan yang sesungguhnya, karena di negeri ini banyak lahir bermunculan orang-orang yang pandai menyampaikan janji, tetapi mereka juga pandai beringkar janji. Kita sama-sama saksikan di saat kampanye, mereka semua mengobral janji. Calon-calon anggota dewan membuat spanduk dengan foto hiasan dirinya, senyum manis, wajah yang menggambarkan seolah-olah dia sebagai orang soleh. Namun ketika mereka terpilih, bujang-bujang hayang seri ke rakyat, kakak manyun teeren-eren. Mengapa ini terjadi? Itulah kedustaan, itulah kebohongan, janji palsu. Begitupun mereka-mereka yang mencalonkan diri sebagai pemimpin, semuanya hampir sama, mengobral janji, tetapi mereka mengingkari janji. Semuanya adalah tipuan belaka. Jika ini yang terjadi hampir di belahan daerah negeri ini, banyak bermunculan orang-orang pendusta seperti itu. Illa sullito alaihim aduwuhum, tunggu kata Allah, kalian akan dikuasai sekaligus disetir oleh musuh-musuh kalian. Sekarang kita lihat, karena terlalu banyak orang yang pandai berjanji tetapi mereka mengkhianati rakyatnya, sehingga rakyat ini semuanya menjadi korban. Sampai sulit mencari minyak goreng oge, sulit. Kalau saya boleh menggunakan bahasa bebas, ibu-ibu ayeuna lalieur, bujang-bujang balik ke kampung, stres mikiran minyak goreng. Apakah negeri ini miskin? Tidak, kita negara kaya. Musisi terkenal kita berkata, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Naon maksudnya? Negara orang teh subur, apapun yang kita tanami akan tumbuh dan menghasilkan. Tidak ada yang kurang dari negeri ini, lengkap hadirin. Lalu mengapa rakyatnya masih di bawah garis kemiskinan mayoritas hidupnya? Ternyata karena banyak orang-orang yang bermain dan mengatur kehidupan negeri ini, yang pandai mengobar janji, tapi mereka mengkhianati rakyatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapa yang menguasai sekarang? Musuh-musuh orang. Negeri ini mayoritas kaum muslimin, walaupun sekarang kita berada di angka 80%-an, tetapi yang menyetir siapa? Yang mengatur kebijakan siapa? Mereka adalah orang-orang yang minoritas, terutama si Opung. Si Opung, ya corona teh moal lila. Kalau memang corona ini adalah ujian dari Allah dalam catatan sejarah kehidupan anak manusia, yang namanya penyakit ta'un, penyakit menular, mualila, tidak lama, tetapi di negeri orang dioprek, babak kedua, babak ketilu, kabur sekarang digoyang manehna. Dan saya saking kehelna, saya berkata, iya corona teh bisa cepat hilang lamun manehna leungit.
Lamun manehna pae, corona ge miluh pae. Hanya dengan seorang saja negeri ini terwarnai, diatur sholat tarawih, diatur sholat berjamaah, diatur sholat Jumat, diatur. Mana orang Islam yang duduk di kursi dewan? Mana orang Islam? Jempe kabeh, tewaniun kasaguran. Allahu Akbar. Ikhwatu iman, jamaah Id rahimakumullah. Lebih daripada itu, yang bermain bukan cuma dia, tetapi musuh-musuh orang Islam adalah orang-orang dari luar. Mereka yang mempunyai uang, mereka yang mempunyai dolar. Sekarang kita mengenal istilah oligarki. Mereka lah yang mengatur kebijakan. Manehna mah ngan ukur wayang, ngan ukur golek. Komo si abah bari disarung entong pidato. Ngomong oge teu bisa. Punten hadirin, punten. Ikhwatu iman, jamaah Id rahimakumullah. Penyebab kedua, satu negeri umatnya akan ditimpa oleh satu musibah. Maka penyebab yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anjalallahu illa fasafihimul faqr. Ieu penyebab kedua teh. Tadi mah loba teuing jelema tukang dablong, tukang bohong, tungtungna digenggam oleh musuh-musuh Islam, diatur ke musuh-musuh Islam. Walaupun kita semua sekarang sudah mulai bangkit. Yang kedua adalah wa ma hakamu bi ghairi ma anjalallahu illa fasafihimul faqr. Satu negeri akan ditimpakan bencana apabila dalam satu negeri itu mereka tidak mau diatur oleh hukum yang datangnya dari Allah. Mereka alergi hukum Allah. Coba sekarang bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan. Jangan berharap keadilan itu bisa kita rasakan ketika hukum yang digunakan dan diterapkan adalah hukum produk manusia. Terlebih hukum itu adalah produk warisan dari Hindia Belanda yang sama sekali tidak paham ajaran agama Allah. Sampai detik ini kita diatur oleh hukum yang bukan produk Allah. Hadirin, kita harus sadar siapa yang menciptakan kita? Allah. Kita hidup di bumi mana? Allah. Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Allah. Siapa yang memberi kita sehat? Allah. Tetapi mengapa di dalam urusan berhukum kita tidak ridho diatur oleh hukum yang memberi kita kehidupan? Pantas saja kalau Allah marah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira wa anna allazina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum azaban alima. Hai manusia, ini Al-Quran kuturunkan kepada kalian sebagai bentuk tanggung jawabku, kata Allah. Aku tidak cuma menciptakan kalian, tetapi aku lengkapi kalian dengan tuntunan. Dan tuntunan yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Seluruh konsep kehidupan manusia ada dalam Al-Quran, diterjemahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang ingin diatur oleh Al-Quran,
mereka dijamin selamat dunia akhirat. Tetapi ketika manusia yang dimana mereka berteriak lantang mengaku sebagai seorang beriman kepada Allah, tetapi kenyataannya mereka tidak mau diatur oleh hukum-hukum Allah, maka hadirin ikhwatu iman, illa pasafihimul fakru, musibah yang kuberikan, musibah yang kutimpakan kepada kaum tersebut adalah kemiskinan terjadi di mana-mana. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Ketika manusia tidak mau menggunakan hukum Allah lalu kemudian terjadi kemiskinan di mana-mana. Pada saat manusia sudah tidak ada lagi keadilan, maka yang terjadi adalah banyak tubuh mafia hukum. Siapa yang punya kekuasaan, siapa yang punya uang, dialah yang memenangkan satu perkara. Hadirin ikhwatu iman, fitrah kita sebagai seorang ayah, na'udzubillah min jalik. Saya beri contoh, pada saat anak gadis kita diperkosa oleh seorang preman, maka seorang ayah dan ibu berteriak, bunuh. Tetapi dina praktekna pemerkosa dihukum di bawah 10 tahun. Keluar dari memperkosa dari tukang narkoba gitu, bandar narkoba gitu, tukang mau gitu, termasuk tukang korupsi, tidak ada efek jerak. Walaupun dikenakan baju orange, tahanan KPK, tapi mereka masih bisa berakting di depan kamera, cengar-cengir, bangga, curug di kia-kia harapan orang. Masuk pengadilan, vonis 15 tahun, hari-hari khusus dapat remisi, 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 ujung-ujungnya permisi. Allahu Akbar. Wa ma lam yahkum bima anjalallahu faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Siapa saja orang Islam yang tidak mau diatur dengan hukum Allah, mereka adalah orang kafir, mereka adalah orang durhaka, mereka adalah orang zalim. Punten, saya di pengadilan negeri Kota Bandung, pengadilan tinggi, sering diminta ceramah, dan saya katakan kepada tuan-tuan hakim, jangan berani-berani berkata hakim itu wakil Tuhan. Kade, saya sebagai wakil Tuhan harus adil. Mau bisa ente, mau bisa adil, sepanjang hukum yang diterapkan bukan hukum dari Allah. Dan Nabi mengancam, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang menegakkan keadilan tapi tidak adil. Ada jamaah sebagai jaksa, sertifikatna 10 koper, imahna di mana-mana, tanahna di mana-mana, sampai anak-anakna di mana-mana. Tong disebutkan pamajikan nama. Tidak lama kemudian dia sakit, opname teureun-eureun, maut. Semuanya ditinggalkan. Datang sene tina listrik, kaduruk imahna, sertifikat 10 koper bea kaduruk. Ini sebuah pelajaran.
Jangan main-main dengan hukum Allah. Jangan menganggap kita lebih pandai, lebih cerdas daripada Allah. Allah lebih tahu kepentingan manusia, maka Allah yang layak memberikan ketentuan hukum kepada kita. Pada saat hukum Allah ditolak keras, tidak mengadopsi nilai-nilainya secara bertahap, tidak ada niat untuk mengadopsi nilai-nilai hukum Allah, maka tunggu, kemiskinan akan terjadi di mana-mana karena tidak ada keadilan. Ini buktinya sekarang. Salah satu penyebab kenapa banyak rakyat kita yang sengsara lantaran hukum masih bisa dipermainkan. Yang ketiga, hadirin ikhwatu iman, wala joharat bihimul fahisyah illa fasafihimul maut. Tidaklah satu kaum jika penduduknya sudah terang-terangan banyak melakukan kemaksiatan, perzinahan, perjudian dan seterusnya, maka Allah akan timpakan mereka dengan satu bencana berupa kematian di mana-mana. Kematian itu boleh jadi akibat perzinahan. Dulu kita kenal dengan istilah orang no beki jinah teh naon. Ada yang terkena sipilis, raja singa dan raja-raja lainnya. Beladituna HIV, maut, eta teh maut. Saling bunuh, berebut awewe, bunuh, nafsu syahwat, menghilangkan pikiran sehat, mabok-mabok, berebut awewe, ngebunuh satu sama lain. Dan yang lebih jauh daripada itu, yang dimaksud kematian terjadi di mana-mana adalah banyak hasil perzinahan, membuat si perempuannya menjadi hamil. Pelajar-pelajar kita sekarang banyak diberitakan hamil di luar nikah. Lalu ada usaha pengguguran, janin-janin dipaksa keluar. Kita pernah digemparkan itu terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah lain. Inilah yang dimaksud. Salah satu penyebab negeri ini tidak akan maju karena banyak orang-orang yang membiarkan kemaksiatan itu merajalela. Yang keempat, hadirin ikhwatu iman, wala taffaful mikyala illa muni'un nabat wa ukhiju bis-sinin. Ini penyebab keempat. Apabila dalam satu negeri itu para pengusaha, para bisnismen, para pedagang sudah banyak yang melakukan kecurangan, tunggu, mereka akan diberikan bencana berupa peceklik yang berkepanjangan, satu kehidupan yang tidak puguh, membuat kita tidak tenang dalam hidup ini. Pedagang kecil di pasar-pasar tradisional hanya untuk mengejar keuntungan dunia, mengakali timbangan, mengakali takaran, hayang menang bati, licik, curang. Mangkaning eta nu kararitu ancamanna berat. Di akhirat eta teh berat ancamanana. Untuk sekelas pedagang kecil di pasar tradisional sekarang sudah berani dan terang-terangan melakukan kelicikan melalui takaran dan timbangan itu. Belum lagi para pembisnis kelas kakap. Pada saat seseorang diberikan amanah membangun jalan yang harusnya jalan di aspal, di khotmik, aspalnya harus 100 drum, nu dipakai 50 drum. Kamana 50 drum dari diuyup, dibagi-bagi. Jalan hanya berusia 6 bulan, masyarakat ngabalong deui.
jalan rusak, kitu jam kitu, belum yang di atas, manipulasi besar-besaran, seluruh minyak yang harusnya diberikan buat rakyat diekspor keluar hanya untuk mencari kepentingan, keuntungan pribadi dan kelompoknya. Iya bukti hadirin, bukti. Kuring mangan seukur menyampaikan ulang dengan landasan dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, hadirin kaum muslimin, jamaah Id yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala muni'ud zakah illa hubisa anhumul qatru. Satu kaum jika mereka mengaku Islam tetapi enggan untuk mengeluarkan zakat, maka tunggu, mereka akan diberikan musim panas yang berkepanjangan. Kita lihat sekarang, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Eta lagu si Oma teh lain bohong eta teh. Sekarang itu kita rasakan, nu beunghar teh hararese. Kenceleng diedarkeun di masjid setiap Jumat ngan ukur leumpang eta kenceleng teh. Ti ujung harap digikeun ujung tukang leumpang, pelong cekel pinahkeun. Nu beunghar sarua kalakuanna model kitu. Mengapa ini? Karena terhalang oleh hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan, dan takut miskin dan takut mati ujung nama. Ini 5 penyebab kehancuran satu negeri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan buat kita sekaligus introspeksi. Bilih di dia aya pejabat yang masih aktif, aya anggota dewan nu masih aktif, kade tong nyeri hati, tong kasinggung, kudu nganuhunkeun ka kuring. Kuring teh ngomong kieu teh nyaah, lamun didinya maut moal kagotong harta ente, pamajikan ente nu geulis moal kabawa. Kukituna hadirin, inilah fungsi seorang mubalik ulama yang hanya ingin memberikan pencerahan dan penyadaran. Dan saya tidak bisa menggunakan bahasa kasar, walaupun sesungguhnya kita semua sudah sangat marah, tetapi kita tetap menahan diri. Hanya doa yang bisa kita panjatkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadi bagian ibadah ke dalam pandangannya. Mangga ayeuna urang ngadoa ka Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli qaribu mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Ya mujibas sa'ilin, jadikanlah apa yang kami lakukan saat ini menjadi bagian ibadah kami ke hadapan-Mu. Ridhoilah apa yang kami lakukan saat ini ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan ibu dan bapa kami ya Allah. Sadarkan saudara-saudara kami yang sedang manggung politik saat ini untuk kembali ke jalan-Mu ya Allah, untuk lebih mencintai rakyatnya ya Allah. Ya Allah, hadirkan di negeri kami ya Allah sosok pemimpin yang amanah, sosok pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, sosok pemimpin yang benar-benar lebih mementingkan kepentingan rakyatnya ya Allah. Ya Rabbana, kami berharap sangat ya Allah, betapa kami sekarang dilanda berbagai macam musibah. Kami diuji dengan-Mu ya Allah, begitu amat berat. 2 tahun kami tidak sempurna taat ibadah kepadamu ya Allah, dengan aturan-aturan yang diberikan oleh mereka. Hanya kepadamu kami memohon ya Allah, tolonglah kami,
Tolonglah bangsa kami ya Allah. Angkatlah derajat bangsa kami ya Allah. Muliakan bangsa kami dunia wal akhirah. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil fasiqin wansurna 'alal qaumil murtadin wansurna 'alal qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.